minggu lalu kita udah bahas ya, bagaimana kita membuat suatu string menjadi solid ya. Dan kita membuat itu untuk DTM. Untuk hari ini kita akan coba membuat desain pit tambang ya, menggunakan serupa. Terus nanti kita akan mencoba membuat desain pit dinding tunggal dulu. Nanti kita akan coba dengan beberapa kemiringan. Kemudian kita lanjutkan membuat dengan beberapa bench. Dari beberapa bench, kemudian kita akan coba membuat yang ada RAM-nya, juga switchback-nya. Kemudian nanti kita coba membuat perpotongan desain pit dan topo. Nah, ini untuk intersection-nya, itu batasan nanti untuk menentukan volume. Kemudian kita coba menggabungkan nanti potongan pit design dan pit topo ini agar sesuai dengan pitnya dengan toponya. Nah, ini untuk yang pertama nanti kita akan coba praktekkan langsung ya nanti ya. Ini bagaimana kita membuat suatu desain pit dengan dinding tunggal dulu. Jadi nanti ini ada suatu zona biji ya, suatu zona biji yang udah di section. Nah, ini di ketinggian 150 permukaan di atas air laut ya, MRL. Nanti kita akan coba buat dinding pembukanya 45 derajat. Kemudian dengan memperluasnya hingga ketinggian 250 di atas permukaan laut. Artinya ada ketinggian 100 meter ini. Dari dasarnya ke permukaan nanti. Nah, nanti kita coba, ini ada suatu biji ya, ini suatu zona biji. Nah, zona biji ini nanti kita buat boundary-nya. Nanti buat boundary-nya. Artinya kan daerah sini yang akan kita tambang nanti, atau akan kita buat pitnya. Nanti hasilnya akan seperti gambar sebelah kanan ini. Nah, setelah itu nanti baru kita coba membuat dindingnya ya. Nah, ini caranya nanti akan kita mendigitasi ya, mendigitasi atau membuat boundary ini tadi. Nah, kita membuat ini caranya nanti kita buat digitasi ya, digitasi properties, kemudian ini stringnya. Jadi string itu nomor garisnya kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Ada string, ada segmen, ada point. Nah, ini kita buat string 10, artinya dia itu string nomor 10 gitu. Nah, ini juga nanti hubungannya dengan warna-warna ya. Jadi string 1 warna putih, jadi string 2 warna biru misalkan. Nah, ini kita coba nanti akan kita buat string 10. Nah, ini jet-nya 150. Artinya tadi kan karena zona bijinya ini berada di 150 di atas permukaan laut. Nah, kita akan membuat garisnya ini kan tepat memang di atas 150 meter dari permukaan laut gitu. Nah, kemudian baru kita buat poin. Nanti ini untuk memunculkan number poinnya ya. Mungkin nanti lebih ke prakteknya mungkin lebih memahami. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini nanti. Jadi ini digitasi yang sudah kita buat untuk zona bijinya. Nah, artinya ini adalah, anggaplah ini pit limitnya ya. Di dasar pit limit penambangannya. Ini sebentar kita coba membuat dindingnya ini. Ini secara contoh aja ya, contoh sederhana. Nah, ini buat kita dindingnya sekitar tinggi 100 meter dengan sudut 45 derajat nanti. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada atur di ini ya. Di toolsnya ini ada desain, pit design. Nah, ini set of gradient. Nah, ini kita akan buat gradiennya nanti dengan sudut 45 derajat. Nah, baru nanti akan kita buat
dinding lerengnya itu atau benchnya ini dengan didesain expand segment by bench height. Nah, kemudian di sini kita masukkan misalkan tingginya 100 meter ya. Nah, ini kalau misalkan kita kan buatnya dari bawah ke atas ya. Nah, makanya kita gunakan yang up gitu. Kalau ingin membuatnya dari atas ke bawah, berarti kita menggunakan yang down ini. Nah, ini juga sama expand sama kontrak ini. Nah, expand ini berarti dia berada di luar dari boundary yang kita buat gitu. Kalau kontrak ini berarti di dalam yang boundary. Karena kita membuatnya kan seperti kerucut ya, seperti corong yang ke bawah. Karena kita mulai dari bawah, maka kita akan pilihnya expand. Nanti mungkin saya contohkan nanti di surveinya. Jadi seperti itu untuk membuat ini ya, dinding dengan bench yang tunggal lah maksudnya ini. Nah, nanti kita akan coba buat dengan beberapa bench gitu. Artinya di sini ada penambahan lebar bom ya. Bomnya itu 5 meter. Nah, jadi ini ada mungkin akan diteruskan jadi dari bom dari biji yang ini tadi yang awal dari contohnya. Nah, dan sudut kemiringan 45 derajat, tinggi bench 10 dan lebar 5 meter. Nanti hasilnya akan seperti ini. Caranya sama aja seperti tadi ya, kita inikan dulu slope gradiennya ini di pit design dengan 45 derajat. Ini sama expand segment, artinya dia membuat segmennya dengan tinggi benchnya ini sekitar 10 meter. Nah, ini penambahnya tadi kan kita menggunakan bom ya, udah bomnya. Nah, jadi menggunakan by bom width ini. Nah, ini kita masukkan 5 meter tadi. Nah, ini juga sama ya, expand sama kontrak. Expand artinya garisnya itu mengeluar. Kontrak ini dia garisnya di dalam gitu. Hanya aja mungkin. Nah, kalau ini nanti penambahan untuk pembuatan RAM ya, RAM dan switchback-nya. Jadi ada bench-nya, ada RAM-nya dan juga ada switchback. Nah, ini kita coba dari dasar lubang sekitar zona bijinya tadi, kita gunakan boundary yang biji sama tadi juga ya. Tapi di sini kita akan tambahkan line untuk membuat RAM-nya di sini. Jadi nanti garis line ini kita buat propertiesnya ini merupakan suatu RAM gitu. Nanti akan bentuknya seperti ini ya. Jadi kita akan membuat RAM, nah, sama tadi membuat tinggi bench, ada lebar bomnya. Nah, ini juga otomatis dia akan tergenerate. Karena kita udah masukkan di sini propertiesnya ini merupakan suatu RAM. Nah, ini juga sama ya, ketentuannya tinggi benchnya 10, lebarnya 5, lebar RAM-nya kita buat nanti 10, kemudian jalur tunggal dengan gradien RAM ini 10% atau 1/10. Nah, biasanya kalau RAM ini kan menyesuaikan dengan alat berat yang digunakan di perusahaannya. Kita akan membuat seperti ini. Nah, ini cara membuat RAM-nya ya. Jadi nanti didesain, kemudian neo RAM. Nah, kemudian ini kita buat garis ini ya, garis RAM-nya ini. Nah, kemudian kita masukkan di sini RAM-nya itulah 10 meter tadi, dengan gradien 1/10 tadi. Dan di sini juga ada tipenya, tipe RAM-nya ini. Nah, karena kita ingin membuatnya seperti ini ya, ke arah berlawanan jarum jam, maka di sini kita akan buat RAM tipenya adalah anti clockwise ya. Nah, dia berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau kita membuat desainnya itu searah jarum jam, bisa aja kita buat di sini. Nah, ini kan tergantung main plannernya membuat desain ini kan banyak faktor ya. Nah,
Nanti buat faktor apakah memang jalannya ini menuju outdam-nya kan, dekat daerah mana, daerah dekat utara, bisa dipertimbangkan gitu nanti. Jadi ini bisa di sini kita aturnya anti clockwise ataupun yang clockwise ya di sini. Ini juga sama ya. Nah, ini gradient methodnya kita pilih insert aja nanti. Kemudian define berm ini, nah ini nanti untuk exit dari RAM-nya ini. Nah, kita atur ini garisnya RAM-nya ini nanti antara plus dan 2-nya. Nah, ini 20 untuk BEM taper distance-nya. Switchback angle-nya adalah 180 derajat nanti. Nah, ini nanti berhubungan dengan switchback ya. Kita buat 180 derajat. Nah, kemudian nanti akan kita coba membuat perpotongan desain pit ya. Jadi dari topo, kemudian dari pitnya. Nah, kalau kita kan pitnya ini kan masih berada di atas dari toponya ya. Nah, kalau nggak mungkin kan top pitnya ini berada di atas topo ya. Pitnya ini kan pasti nanti akan sama dengan toponya kan kita desainnya. Tapi di sini kita rencananya ingin membuat perpotongannya dulu, perpotongan dari desain pit dan toponya untuk menghitung nilai volume yang akan digali gitu. Caranya seperti ini ya, di surface nanti, nah ini bisa menggunakan dua cara, ini menggunakan langsung di layarnya. Kalau menggunakan file, menggunakan DTM file function ini, nanti mungkin saya contohkan juga. Nah, ini menggunakan line of intersection between ya. Ini perpotongan antara topo dan pitnya. Nah, ini kita masukkan DTM-nya. Kemudian kita masukkan juga toponya. Kita buat namanya apa? Nama outputnya adalah intersection, kita apply. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi ini adalah boundary dari perpotongan desain pit dan toponya ini. Nah, kemudian nanti ini hanya untuk membuat hasil interseksi itu agar tidak ada yang tumpang tindih gitu garis-garisnya. Jadi ini nanti kita akan clean segmennya. Siapa tahu nanti ada tumpang tindih. Nah, bisa nih antara duplicate point maupun yang spek ke sini. Nah, kemudian nanti kita akan tentukan volumenya. Jadi nanti hasilnya, caranya nanti menghitung volume di surface ini ya. Surface, volume, and fill between. Nah, ini kita masukkan nanti data pitnya, kemudian data toponya, kemudian adalah intersection tadi yang kita buat tadi, batas intersectionnya, dan ini penamaannya nanti. Dan ini kita tetapkan aja ini standarnya. Kalau desimal ini kan angka di belakang koma. Ini kita masukkan 2 angka di belakang koma. Nah, density ini kan tergantung jenis dari batuannya ya. Bisa kita langsung masukkan atau tidak. Tapi kalau memang ada datanya, ada data density batuannya, kita masukkan saja nih. Nah, kalau ini nanti untuk format hasil dari perhitungan nilai volume. Yang kita pilih apply aja. Nanti hasilnya seperti ini nanti keluar. Kalau ini bentuk notepad ya. Jadi akan keluar nanti nilai cut volumenya, cut areanya, sampai tonasenya. Kemudian nanti akan kita coba gabungkan ya potongan desain pit dan toponya. Kan tadi kan desain pitnya ini mengeluar ya, atau belum sesuai dengan toponya gitu. Nanti kan kita coba ini kita trim ya. Kalau di AutoCAD biasanya kita trim. Jadi kita dari intersection tadi, perpotongan antara pit dan toponya tadi, kita trim. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita hapus bagian luar yang memotong intersection tadi. Ini juga sama.
untuk poponya juga kita hapus bagian dalamnya ini ya. Jadi, nah caranya kita trim. Nah kalau ini di sini pengaturan di edit, di trim, kemudian flip by segment, flip selected by segment. Nah, ini kita pilih yang offset ya, karena dia ingin hapus bagian luar intersection ini, maka menggunakan yang offset. Tapi kalau ingin menghapus yang di bagian dalamnya, itu menggunakan inset. Nah, kalau kalian familiar dengan AutoCAD mungkin mudah ya di AutoCAD dengan trim. Namanya dengan mentrim di AutoCAD nih. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti kita akan buat menjadi solid ya. Nah, ini udah pit dan toponya udah sama ya, sesuai gitu. Nah, awal tadi kita membuat desain pitnya itu kan kita buat sampai elevasi kan susah ya untuk menyesuaikan dengan toponya, makanya nanti kita akan gunakan trim tadi. Nah, ini udah saya jelaskan ya kemarin ya, membuat menjadi DTM, ya, surface kayak DTM, kemudian kita buat solid aja nih. Nah mungkin itu pemahaman ya materi kita hari ini. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita coba ke surpaknya? Saya buka surpaknya dulu. Tidak ada, Pak. Oke. Oke, nanti kalau ada yang mau tanyakan langsung bertanya aja ya. Untuk file data surpaknya sudah saya upload ya di Google Drive. Mungkin nanti silakan aja yang mau mencoba-coba langsung ataupun nanti. Udah kelihatan ya software surpaknya? Kelihatan, Pak. Oke. Seperti biasa ya, kita tentukan dulu lokasi file yang ingin kita buat. Kalau saya biasanya di di Itera, di latihan 2 ya. Ini klik kanan, set as work directory ya. Jadi semua file yang kita kerjakan akan tersimpan di latihan 2 ini. Nah, ini paling penting ya, poin pertama yang paling penting gitu. Kemudian kita coba, karena kita lebih banyak membuat ini ya, saya keluarkan mungkin yang ornya nih. Nah ini kan or di elevasi 150 ya. Nah ini kita akan coba buat atau digitasi ya, kita buat boundary-nya dulu, atau lokasi yang akan memang akan kita buat pitnya. Mungkin saya buat dulu tools bantuannya ya. Nah, mungkin di sini kita buat di edit, kemudian display and hide. Nah ini mungkin untuk mempermudah pengerjaannya. Ini banyak toolsnya ini ya, nanti mungkin bisa kalian pelajari gitu kan. Kalau ini untuk mau memindah poin ya, mau poin, ini mau memindah segmen, ini memindah string, nah ini memutar segmen, nah kan macam-macam ya. Sini juga ada ya di edit, nah ini editnya di layer, string, nah ini kan sama ya, sama di bagian toolsnya ini gitu. Ini untuk mempermudah atau mempercepat pengerjaan gitu. Kali ini kita coba untuk digitasi dulu, digitasi pitnya. Kita akan mendigitasi, nah kita buat create, kemudian digitasi, kemudian properties ini ya. Nah string ini untuk membedakan ya, string
string kan sama aja dengan garis-garis ini ya. Nah, mungkin kalau kita lihat bisa kita ingin display string. Nah, kita coba with string number ya. Ini kita apply aja. Nah, ini kelihatan ya. Di sini dia string 1, kemudian string 2-nya yang ini, string 3-nya yang ini, string 4-nya yang ini hijau. Nah, ini tiap string angka 1 itu juga membedakan warnanya. 1 putih kan, 2 biru tua, string 3 biru agak muda gitu, string 4 warna hijau gitu. Jadi penambahan string itu juga ID-nya juga pengaruh ya. Karena nanti juga akan kalau kita menggunakan delete ini, nah kan ada delete string, delete segment. Kalau kita delete string 1, maka semua string 1 akan terhapus gitu. Kalau kita mau delete segment, berarti cuma segmen 1.1 misalkan. Berarti string 1, segmen 1, nah itu aja yang akan terhapus ya. Nah, di sini coba kita buat digitasi ya. Digitasinya jadi properties. Nah, atau langsung di sini juga ada ya, di atas di sini. Kita klik, nah ini sama ya. Nah, ini saya buat string 10 aja nih, biar membedakan string 10. Nah, ini jetnya kan tadi kedalamannya ya. Nah, kita elevasi jetnya tadi karena OR-nya ini berada di kedalaman 150 di atas permukaan muka air laut, nah, maka saya tulis 150 di sini jetnya ini. Maka kita apply. Nah, kemudian kita ingin membuat garis ya, garis boundary-nya ini di create ini, digitasi neopoint ya, atau neopoint. Jadi ini kita klik, nah dia akan membentuk suatu garis. Nah, ini juga macam-macam toolsnya nih ya. Di sini ada create tadi sama ya, di sini juga create. Nah, ini close, artinya dia membuat garis-garis ini jadi polygon. Misalnya saya klik ini, nah dia akan otomatis menjadi polygon ya. Ini juga memotong, artinya dia memulai titik baru lagi gitu. Kalau saya pilih ini ya, ini kan, misalkan di sini, nah, ini kita escape misalkan, nah, ini kita mulai buat garis lagi, nah ini kan dia otomatis langsung di situ gitu. Tapi kalau kita gunakan ini, kita klik lagi, nah ini dia bisa sembarang gitu. Nah, jadi ini banyak fiturnya ya, mungkin nanti bisa kalian coba-coba aja. Karena kalau kalian tidak mencoba mungkin akan sulit memahami gitu. Karena suatu ini ya, bisa itu karena terbiasa. Jadi kalau kalian tidak terbiasa dengan ini mungkin tidak akan bisa gitu. Jadi harus dicoba juga gitu. Nah, mungkin saya kembalikan dulu ya, mungkin saya ulang aja. Saya tarik ini, kayak saya drag ini, saya ingin buat garis ya, garis boundary tadi kita masukkan 10, kemudian jetnya 150, dan saya apply, kemudian kita buat titik point atau garisnya ya. Nah ini saya buat. Nah, kemudian ini kan agak susah ya kalau kita manual kayak gini, karena kan kita ingin membuat tepat di garis-garisnya ini ya, boundary itu biar memudahkan gitu. Ini klik kanan, nah ini kita pilih yang point. Nah, tadi kan ini kan point ya, berdasarkan point, misalkan layar yang aktifnya ini, kemudian kita pilih point. Nah, dia akan menempel di poin-poin gitu. Nah, dia akan menempel di poin. Ini lebih mudah. Nah, kita pilih aja, dia otomatis kita klik. Kita klik. Nah, kemudian itu cara untuk mempermudah juga. Nih, kita bisa pilih di sini, digitasi point by following a segment. Berarti dia akan mengikuti garis segmennya. Nah, saya pilihnya ya, contohnya.
Ini saya tekan, ya. Atau saya tekan drag ya, saya drag. Ini juga jadi kita dengan mudah gitu, nggak klik-klik lagi, jadi saya drag aja, kita klik sekali, kemudian saya drag gitu. Oke, sampai sini. Mungkin ini saya close aja sebagai polygon, maka tadi kita pilih ini aja nih, close the current segment digitasi. Nah, ini udah membentuk suatu boundary ya. Ini kita save aja, kita save. Mungkin masih aktif ya, arti merah dia aktif, kita save dulu. Dan kita tulis aja ini boundary ya, kita tulis boundary or 150 misalkan. Nah ini juga karena tadi kita menggunakan ini ya, stringnya nomor 10, nah ini jangan lupa disimpan di save nomor 10 stringnya gitu. Karena kalau kita nggak memasukkan nilai 10 ini, stringnya ini, maka dia akan menyimpan semua data-data ini. Yang kita perlukan cuma boundary-nya kan. Nah, boundary tadi kan karena kita pilih string 10, maka ini kita masukkan string 10. Kalau tidak saya masukkan, nanti akan semua datanya ini akan tersimpan gitu. Karena yang kita butuhkan adalah boundary-nya aja. Ini saya pilih apply. Nah, kan di sini akan muncul ya boundary or 150 str gitu. Dan saya close dulu semuanya. Ini saya keluarkan lagi. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Ini bentuk ornya tadi seperti ini. Nah, saya delete dulu. Nah, itu membuat digitasi. Mungkin kalau kalian familiar di AutoCAD ya sama aja ya prinsipnya gitu. Cuma memang fitur-fiturnya agak sedikit yang berbeda gitu. Nah, ini, nah kemudian setelah kita buat ini, nah tapi kalau kita lihat kan bentuk boundary ini kan tidak smooth ya, karena kita akan membuat pit, nah, nggak mungkin pitnya di sini terlalu siku ya, mungkin lebih kita perhalus aja. Mungkin sambil mencontohkan kalian fitur-fitur yang ini. Nah, coba display, kita coba munculkan dulu ya poin-poin yang terbentuk di sini. Nah, menggunakan poin yang ada numbernya aja, mempermudah. Oh, ini harus kita aktifkan dulu ya, karena dia main grafiknya. Kita harus mengaktifkan di sini, biar contohnya sini. Dan display, point, dan numbers, apply. Nah, dia akan muncul poin-poinnya. Jadi sini kalau di total ada 47 poin yang terbentuk ya. Dengan satu string ya. Satu string maupun segmen. Nah, ini coba kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kita pilih ini, change point mode ya. Karena kita ingin menghapus beberapa poin yang memang agak ini misalkan ya, ini misalkan saya pilih ini ya, ini agak-agak cembung. Coba kita lihat mungkin di daerah sini dan sini ya, mungkin kita akan coba hapus poinnya. Nah, ini kita pilih kita pilih yang change point mode ini. Nah, kita pilih. Nah, kalau kita ingin memilih berapa titik, bisa menggunakan kontrol ya. Ini untuk kontrol. Ini ada 2 titik yang akan kita hapus titiknya. Nah, misalnya ini juga kita hapus titiknya di sini ya. Nah, misalnya ada 4 titik misalkan ini. Ingin kita delete. Nah, udah kita pilih
poin-poinnya, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih delete. Nah, maka dia akan lebih smooth ya. Ini juga kalau mau juga. Misalkan anggaplah ini sudah smooth ya, sudah tidak ada cembungan lagi. Nah, kemudian kita akan membuat pit yang sederhana dulu ya. Mungkin kita coba buat pit yang 1 jenjang. Nah, ini kita coba kita save dulu ya. Kita save lagi. Save. Nah, kita akan mencoba melakukan desain pit yang sederhana dulu. Nah, misalnya di desain ini kan desain, pit desain. Nah, kalau mau mempermudah kita bisa keluarkan ini ya, menunya ini, toolbarsnya ya. Kita coba cari yang suruh desain ya, desain di sini. Atau langsung di profile aja ya, profile. Profile main desain. Nah, jadi yang ini udah keluar ya, fit design. Nah, ini udah muncul ya. Kita munculkan lagi nanti yang toolbars tadi, edit. Nah, itu bisa kita drag aja ya, kita pindah. Nah, jadi kita pilih yang pit design ya, karena kita ingin membuat pit. Nah, kita pit design. Kemudian, nah ini tadi kemiringan dari lerengnya gitu. Di pit design set slope gradient. Nah, ini kita masukkan berapa derajat gitu kemiringan dari lerengnya. Misalkan di sini kita buat 45 derajat. Nah, kemudian kita apply. Nah, jadi di sini nanti akan muncul nih 45 derajat ya. Tadi awalnya memang 45 derajat. Ini bisa langsung kita klik di sini sebenarnya. Kita klik di sini. Nah, dia otomatis muncul gitu. Untuk mempercepat toolsnya ini. Nah, kita ganti 30 misalnya. Saya contoh aja 30, apply. Nah, dia berubah 30 ya. Mungkin tadi awalnya 0 ya. Kita buat lagi di 45. Nah, kemudian kita sudah tentukan kemiringannya 45 derajat. Nah, baru kita pilih pit design. Kemudian oh ya, ini expand ya. Ini expand segment. Nah, kemudian kita pilih by bench yang height-nya, karena kan dia dasar pitnya ya. Kita buat by bench height-nya ini. Kemudian kita klik boundary yang terakhir ya, atau keluar nanti. Karena ini cuma ada satu boundary, kita pilih aja boundary-nya, kita klik. Nah, mungkin akan muncul di sini ya, expand by segment-nya. Nah, ini kita masukkan tingginya berapa meter gitu. Nah, ini saya contohkan untuk yang satu lereng aja, misalkan 100 meter ini. Nah, ini kita buat ini up ya, karena dia akan dari bawah ke atas, maka kita pilih yang up. Kalau yang expand ini artinya dia di luar dari boundary-nya, dan kita apply. Ini akan muncul. Saya escape dulu. Ini kan masih ini ya, saya escape dulu biar dia kembali. Artinya dia membentuk ini ya, boundary baru dengan tinggi 100 meter ya dari pit awal, pit limit yang tadi itu. Atau kalau kita ini kan tadi 150 meter di atas permukaan laut ya, karena kita tambahkan 100 meter, artinya ini 250 meter di atas permukaan laut gitu. Nah, dan kita buat
solid ya. Ini di surface, grid DTM, dan kita apply ya. Nah, dia akan membentuk suatu pit ya. Ini tadi dengan tinggi 100 meter. Nah, dengan kemiringan 45 derajat gitu. Nah, ini yang kita coba yang satu dinding aja ya, satu bench gitu. Kalau kita lihat display secara 3 dimensi, kita buat gridnya. Nah, ini misalkan kita buat 50 aja ya, 50 meter untuk sumbu X, sumbu Y, dan 50 sumbu Z misalkan. Kita apply. Nah, dia akan terbentuk ya. Gridnya. Nanti kan di sini kan di 0 ya, di 0 atau 100 tadi ya. 100 posisi 100. Kemudian di sini kita buat 150. Jadi seperti ini membuat pit ya. Pit sederhana. Nah, kita coba hilangkan display head grid. Sampai sini ada mau tanyakan dulu? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan lagi. Mungkin saya ulangi aja ya, biar mudah. Kita gunakan masih boundary yang tadi ya, boundary yang ini. Nah, kita akan coba membuat dengan beberapa bench ya. Langkahnya sama seperti tadi ya. Di sini kita buat sudutnya dulu. Nah, saya mungkin cara cepatnya ya. Cara cepatnya di sini saya pilih di sini. Yang kita masukkan 45 derajat. Kita apply. Kemudian, nah ini ada cara cepatnya di sini ya, ada tools-toolsnya. Ini untuk yang tinggi bench-nya. Ini untuk yang ada boom-nya. Kalau di sini kita expand segment ini ya, by bench, kemudian by boom ini. Nah, dua fitur ini akan kita gunakan. Kita gunakan yang by bench dulu. Terus saya pilih di sini ya. Saya di sini, saya klik, dan klik boundary yang keluarnya. Ini. Nah, ini saya tadi kan 100 ya. Kita coba buat 10 meter. Nah, ini mungkin saya contohkan dulu nih. Kalau yang down, coba kita apply. Nah, dia membuat ke bawah gitu. Nah, ini yang down ya. Karena kita ingin membuat yang up, berarti kita back dulu. Kita pilih yang ini. Nah, ini yang up artinya ya. Kalau down dia artinya membuat boundary-nya ke bawah gitu. Ini juga sama, expand ini artinya dia di luar dari boundary-nya. Kalau kontrak dia, kita coba aja ya. Kontraknya kita apply. Nah, dia akan ke dalam gitu. Nah, akhirnya dia akan ke dalam. Karena pit itu bentuknya seperti corong terbalik ya kan. Artinya dia semakin ke atas, semakin melebar gitu. Saya ulangi aja. Saya ulangi dari awal aja. Kita drag tadi boundary. Jangan lupa sudutnya kita buat dulu. Di sini 45 derajat. Kita apply. Kemudian kita buat tinggi bench-nya. Kita pilih boundary keluarnya, kita klik. Nah, ini kita expand, ini up, ini tinggi bench-nya 10, kita apply. Nah, ini kita escape dulu ya di keyboard, kita escape. Jadi biar karena dia masih, kalau kita klik dia masih akan meneruskan gitu. Kita escape aja biar ini akan hilang. Nah, tingginya sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat bomnya. Caranya di sini ya, lebar bomnya yang ini. Sama aja dengan expand, nih, lebar bom width. Kita klik boundary yang keluarnya ya. Nah, ini kita pilih
Karena lebarnya kita ingin membuat 5 meter, maka sini kita masukkan 5 meter di sini. Kalau mau 10, 10 ya misalnya. Kalau mau 5, ya 5 meter gitu. Gitu ya, sama expand sama kontrak. Kita pilih expand, kemudian kita apply. Nah, yang kita escape. Nah, udah terbentuk ya dengan dinding benchnya ini tinggi benchnya 10, lebar bomnya 5 gitu. Nanti kita lanjutkan terus menerus gitu, tergantung desain yang kalian buat. Kita buat lagi tinggi benchnya, kita klik lagi. Nah, ini kita apply aja dan escape dan lebar bomnya. Jadi kita ulangi langkah itu terus menerus gitu, sesuai dengan desain yang kalian buat. Dan saya coba teruskan juga. Jadi kita buat 3 bench lah. 1. Nah, ini udah terbentuk ya, udah terbentuk lereng gitu. Jadi dengan 3 bench ya, 1 bench dengan 3 bench dengan 1. Mungkin kalau sudah, kita save aja ya, atau kita buat solidnya dulu. Kita create DTM from layer, kita apply. Nah, udah terbentuk ya jenjang-jenjangnya gitu, atau benchnya dengan tinggi 10, dengan sudutnya 45. Nah, jadi kalau mau merubah sudutnya bisa juga ya, tinggal dipilih aja nih. Kalau misalkan berbeda jenis batuan, misalkan tinggi udah di tinggi 20 meter. Nah, ini kan nanti hubungannya terkait dengan geotek ya. Nah, jadi pit desainnya tidak sembarang juga kita langsung buat desain seperti ini. Nanti hubungannya nanti akan analisis dengan geotek gitu. Apakah dengan desain ini lerengnya aman? Nah, kalau nggak aman kan kita desain gitu. Entah tingginya kita buat jadi 5 meter misalkan, atau sudutnya kita landaikan lagi gitu kan. Jadi tergantung dari jenis batuannya ya, dan faktor-faktor yang ada di lapangan gitu. Mungkin kalau kita sebagai main planner ya, kita membuat desain ini, nah mungkin kita buat pitnya seperti apa dulu. Nah, nanti mungkin hasil dari pit ini kita berikan ke misalkan sudutnya ya. Kalau nggak aman berarti kita desain lagi gitu, kita landaikan. Nah, kalau di sini kan saya menjelaskan terkait cara pembuatan pit desainnya ya, secara sederhana ini. Misalkan saya buat, ini kan sudutnya 45 derajat ya, mungkin kita ubah, misalkan di ketinggian, ini tadi ketinggiannya kan ada 3 kali 10 ya, 30 meter berarti ini udah ya. Berarti ini udah 180 meter di atas permukaan laut. Nah, mungkin batuannya berbeda. Artinya sudutnya mungkin harus dilandaikan lagi gitu, karena mungkin materialnya lemah gitu. Nah, kita buat tulis ini sudutnya jadi ini 45 ya, kita buat, mungkin saya buat 20 aja nih biar jelas gitu ya perbedaannya. Kita apply. Ini karena ini tinggi berarti kita buat bomnya dulu. Kita buat bomnya, kita apply, kemudian kita buat tinggi 10 meter. Nah, kan dia cukup lebar ya, karena memang sudutnya tadi kita buat lebih landai gitu, kita 20 derajat. Kita coba lagi buat satu lagi. Ini kita ada buat ya. Kalau kita lihat kan memang berbeda ya, yang di bawah ini adalah sudutnya 45 derajat, ini sudutnya adalah 20 derajat gitu. Kita buat solid dulu. Nah,
Jadi beda ya. Nah, tinggi bench ini kan sudutnya tadi 45 derajat, dia lebih curam. Sedangkan yang ini sudutnya adalah 20 derajat tadi. Jadi seperti itu untuk membuat ini ya, bench yang ada tinggi bench sama lebar bomnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi terkait membuat RAM-nya ya. Nah, ini kalau masih ini silakan, kalau mau di-set dulu, di-set aja. Ini boundary OR ya. Dengan ya, oke. Maaf, kita lanjutkan lagi. Ini kita save aja. Misalkan di sini dengan bench ya, bench dan RAM. Bench saja. Kita bench apply. Nah, udah muncul ya. Ini ada string, data stringnya, kemudian ada juga data DTM-nya. Sekarang kita lanjutkan, kita buat RAM-nya ya. Misalkan di sini kita gunakan boundary yang awal tadi. Kemudian kita buat RAM-nya ya. Nah, mungkin saya di sini contohkan, mungkin di daerah sini ya. Saya akan buat RAM-nya di daerah sini nih. Ini kita gunakan mungkin untuk memulai kita munculkan poinnya dulu ya. Ini poin pemat lagi. Apply. Nah, ini muncul poin-poinnya. Nah, mungkin di sini daerah sini akan saya buat RAM-nya gitu. Mungkin saya delete aja di sini untuk kemudian saya pindah ya, kita geser-geser titik poinnya itu untuk membentuk suatu RAM misalkan. Saya geser. Saya buat B semut aja, atau saya hapus aja nih. Ini nah, mungkin inilah akan kita buat sebagai RAM-nya ya. Tadi karena RAM-nya kita coba buat 10 meter, mungkin kita ukur dulu nih apakah benar 10 meter. Itu di inquiry ini, coba ukur bearing instant, kita pilih ya. Nah, ini kalau itu kan ini sekitar 5 meter ya. Di sini kita ingin buat 10 meter, berarti kita harus lebarkan lagi ini. Nanti kita geser lagi. Kita geser lagi, kita move ini, move. Kita buat ini untuk menghilangkan tanda-tanda silang-silang ini ya, mungkin agak mengganggu. Kita bisa memilih head temporary marker. Nah, coba kita ukur lagi. Bearing and between, kita pilih ini dan garis ini. Nah, ini sekitar 9,86 ya. Anggap ini udah 10 meter ya, saya buat. Nah. Kita hapus aja dulu displaynya ini. Head point marker. Nah.
Artinya nanti ini akan sebagai RAM-nya. Jadi kita input properties RAM-nya dulu, bahwa ini menandakan ini adalah sebuah RAM. Caranya di Epic Design, nih kita pilih Neo RAM ini. Atau di sini juga bisa ya, langsung kita klik. Nah, ini Neo RAM. Kemudian kita select poinnya, poin dari sini dan sini ya. Nah, ini kita kasih nama dulu bahwa ini merupakan RAM misalkan. Nah, ini kita terserah ya, ini RAM stringnya biar dia menggunakan RAM string 100. Kemudian, nah ini kita pilih karena tadi kita di sini rencananya arahnya ke sini ya, arahnya berlawan searah jarum jam. Maka kita pilihnya yang clockwise gitu. Saya ulangi dulu ya. Kita pilih Neo RAM, kita pilih garis yang ini dan ini. Kita kasih nama RAM, stringnya kita tetap aja 100, clockwise karena dia tadi searah jarumnya maka kita pilih clockwise, kalau berlawanan kita pilih anti clockwise. Kita pilih clockwise saja karena dia kita buat searah jarum jam. Kemudian, nah ini lebarnya ya, lebarnya mau berapa gitu, tergantung ketentuan yang kita buat desainnya. Ini saya masukkan 10 meter aja, RAM gradiennya adalah 1/10%. Kemudian ini saya pilih yang Crash N2. Kemudian kita apply. Kalau sudah, seperti kembali lagi seperti awal yang saya jelaskan tadi, kita buat tinggi bench dan lebar bomnya ya. Kita pilih aja yang ini, kita expand lagi, kita klik, kita masukkan tingginya 10 aja ya, tingginya 10, kita apply. Oh ya, ini sudutnya belum ya, saya lupa. Ini, nah, kalau tadi dia error ya, karena sudutnya belum dimasukkan katanya. Nah, ini sudut ini masih 0, karena kita buat sudutnya ini harus 45 ya, misalkan. Kita buat sudut 45 derajat, kita apply. Kemudian kita buat tinggi benchnya 10. Nah, di sini ada penambahan RAM-nya ya. Nah, ini RAM-nya udah terbentuk. Kemudian kita coba lanjutkan lagi membuat lebar bomnya. Nah, ini kita pilih boundary yang terluar ya. Kemudian kita pilih apply. Nah, ini tetap ya. Nah, kita apply. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tinggi bench, lebar bomnya. Nah, seperti itu. Kita ulangi terus menerus. Apply. Kemudian lebar bomnya. Nah, mungkin sudah nggak bisa. Nah, anggap seperti ini ya. Nah, kita save dulu. Ini kita buat bench dan RAM misalkan. Yang kita buat solidnya ya. Kita lihat coba. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini merupakan RAM-nya gitu. RAM. Tadi kan kita memilihnya RAM ini adalah Crash N2 ya. Tadi kan kita pilih. Nah, kan posisinya Crash N2, berarti dia di Crash N2-nya di sini. Nah, seperti ini.
Ini untuk membuat RAM-nya. Kemudian coba kita buat yang switchback-nya ya. Artinya misalkan di sini sudah tidak bisa lagi akses jalannya, tapi kita buat switchback, artinya seperti putar balik gitu ya. Jadi arahnya nanti akan berlawanan dengan RAM-nya ini. Saya close dulu. Okay. Yang tadi. Nah, ini kita buat switchback-nya ya. Nah, tadi terakhir di sini kan, nah kita pilih yang terakhir yang tinggi bench-nya. Jadi kita lanjutkan membuat BOM-nya ini. Nah, kita buat BOM-nya. Kita pilih boundary yang terakhir. Oke, bentar. Ini kita masukkan dulu sudutnya 45 derajat. Apply. Oh, ini belum ada switchback-nya. Kita buat lagi sini RAM-nya di sini ya. Karena kita close. Ini RAM. Gak bisa ya. Mungkin saya ulang dari awal aja nih, karena saya buat seperti ini. Mungkin saya contohkan ini yang kebalikannya. Kita coba. Saya buat berlawanan dari arah jarum jam sekarang. Ini 10,22 saya anggap 10 meter. Dan pas sudutnya kita masukkan 45 derajat. Kita buat tinggi bench-nya 10. Oh iya, ini remnya juga belum dibuat. Kita buat ini remnya. Nah, tadi kan kita pilih yang clockwise ya, karena kita buat jadi searah jarum jam. Tapi sekarang kita buat yang berlawanan. Jadi kita pilih anti clockwise. Nah, ini tadi kan exit tadi, artinya arah jalan keluarnya itu berhubungan dengan crash N2 atau cuma di crash atau mau di 2 gitu. Jadi ini tergantung desain kalian ya nanti. Karena sini saya pilih crash N2 aja ya. Jadi antara dia bisa saling terhubung gitu, crash N2. Dan saya pilih apply. Kemudian kita buat tinggi bench-nya 10. Ini kita escape, lebar BOM-nya 5. Kemudian kita tinggi misalnya lagi. Kita buat. Nah, misalkan kita di sini kita buat switchback ya. Nah, ini tinggal kita centang aja di sini. Centang, artinya dia akan jalannya menjadi berubah 180 derajat switchback angle-nya. Nah, sudutnya bisa kita rubah ya. Mungkin 180 derajat aja kita buat, kita apply. Nah, di sini. Nah, artinya dia akan
Jadi switchback gitu. Kemudian kita coba buat jenjang lagi. Artinya di sini dia jadi perubahan ini ya, switchback gitu. Saya lanjutkan dulu, kita coba ya. Ini karena ada garis yang tidak ini mungkin. Mungkin sampai sini aja, mungkin kita coba ini surface create DTM. Ini saya save aja. Ini bench switchback. Mungkin lebih mudah. Nah, kan kalau kita lihat kan dia terbentuk ya sini ya. Ini tadi RAM-nya. Nah, ini RAM-nya. Masih RAM ya, di sini RAM. Nah, ini jadi switchback ya. Artinya RAM-nya ini tidak meneruskan ke arah berlawanan jarum jam, tapi dia searah jarum jam sekarang. Nah, itu dia artinya ini switchback ya. Itu seperti memutar arah. Sampai sini mau tanyakan dulu terkait membuat pit design ya. Jadi dari kita buat pit design sederhana dengan ini berapa bench dengan lebar bomnya ya. Lebar bomnya 5 meter, tingginya 10, sudutnya 45. Kemudian kita buat RAM-nya di sini. Nah, RAM-nya adalah 10 meter. Nah, kemudian di sini kita buat switchback ya. Switchback-nya. Nah, ini 180 derajat kita buat. Bisa juga kan kita atur ya sesuai desain yang akan kalian buat. Nah, itu mungkin ya untuk membuat bench, RAM, dan switchback. Ada yang mau ditanyakan? Oh, jadi mungkin saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi mungkin. Ini saya close dulu. Nah, ini kita coba kita gunakan data yang lain aja ya. Di sini kita gunakan, di sini ada, anggaplah ini sudah kita buat pit ya. Nah, pit seperti ini. Nah, ini kan ada RAM-nya ya, ada RAM, ada switchback-nya di sini. Nah, ini anggaplah sudah jadi seperti ini, kita desain. Nah, ini saya jadikan solid dulu ya. Surface, create DTM, apply. Ini bentuk solid ya. Kita jangan lupa kita jangan di save dulu. Ini kita samakan aja namanya. Supaya muncul DTM yang baru ya. Kita close. Kemudian ini ada topo ya, topo. Nah, topo ini kita coba buat jadi DTM juga, karena masih string. Kita buat DTM, kita apply, dan kita save ya, kita save. Ini kita apply aja. Nah, kita close. Nah, jadi ini ada pit dan topo. Nah, kalau kita lihat kan di sini pitnya kan masih di atas dari toponya ya. Nah, di sini. Karena kan kita nggak mungkin kan
masuk akal jadi kalau bitnya ini ada di atas topo seperti ini. Harusnya kan bitnya ini sama dengan toponya gitu. Jadi kita membuat desain itu biasanya harus lebih dari seperti ini ya. Nanti kita akan coba potong gitu. Potong bitnya ini. Nah, pertama kita coba hitung volumenya dulu ya. Kita hitung volumenya. Nah, kita di sini akan kita buat intersection ya, perpotongan antara bit dan toponya. Nah, di sini kita pilih surface, kemudian kita bisa ada dua cara ya, ada menggunakan from layernya ini atau menggunakan file. Nah, kita pilih yang menggunakan DTM-nya, DTM yang ada di layar. Kita pilih line of intersection between-nya ini. Jadi perpotongan antara dua DTM. Kita pilih. Nah, ini kita pilih bit 50, bit 1050 ya. Kemudian kita pilih yang toponya. Ini kita kasih nama intersection ya. Intersection. Dan kita apply. Nah, dia akan muncul garis putih ini ya. Dan garis putih ini. Nah, kalau kita hilangkan, nah, inilah merupakan garis intersection-nya gitu. Nah, ini kan masih ada luar-luar ini ya. Nah, ini kita coba hapus. Kita hapus ya, menggunakan kita delete string ini. Hapus saja karena ini nanti akan mengganggu. Kita hapus. Ini juga dia nggak nyambung. Escape. Kita hilangkan dulu. Kemudian, nah takutnya kan ada garis ya yang tumpang tindih. Maka kita coba edit lagi. Kita gunakan string. Oh ya, ini segmen. Kita edit di segmen. Kemudian pilih yang clean ini. Nah, ini kita pilih aja yang duplicate point ya. Takutnya ada poin-poin yang menduplikat. Nah, kita remove aja. Kita apply. Kita pilih segmen yang ingin 100% komplit ya. Dia tidak ada yang titik yang tumpang tindih. Dan kita coba spike-nya lagi. Segmen. Kita remove juga. Dan kita apply. Tidak ada yang ini. Nah, kalau sudah, kita save aja lagi. Saya close lagi. Nah, itu cara yang tadi ya. Kalau mau cara yang menggunakan file bisa juga gunakannya. Database, surface, DTM file function. Nah, ini menggunakan yang line intersection between two DTM. Nah, ini filenya kita masukkan. Filenya bit yang ini, bit 1050. Kemudian bit yang topo. Nah, ini penamaannya misalkan saya buat intersection 1 aja nih. Apply. Nah, dia langsung muncul di sini ya, intersection 1. Nah, jadi ada dua cara gitu. Cara menggunakan function, file function, atau langsung menggunakan format yang DTM. Nah, kalau sudah, ya jadi ada ini ya, ada bitnya, kemudian ada toponya, mau ada intersectionnya. Nah, nih, kalau ada garis putihnya. Kemudian kalau kita menghitung volumenya, kita akan menghitung volume yang berada di bawah ini ya. Berapa sih volume yang akan digali gitu dari bit ini.
Nah, ini di surface, kemudian ini volume, menggunakan cut and fill between ya. Nah, kita pilih. Nah, kita pilih ini toponya, misalkan topo ini ya, topo yang DTM. Pokoknya harus DTM ya, karena menghitung ini harus DTM. Kita pilih. Kemudian pitnya ini kita pilih. Nah, pit yang 1050. Kita open. Kemudian ini yang section tadi ya. Kita pilih intersection ini. Nah, kita open. Kemudian ini penamaannya kita pilih cut fill volume aja ya. Kemudian ini jumlah desimal, artinya jumlah angka di belakang koma. Kita sesuainya 2 ya, 2 angka di belakang koma. Kemudian density-nya ini kita masukkan kalau memang ada, kita udah tahu ya jenis batuannya apa, udah ada uji lab-nya terkait density-nya, kita bisa masukkan gitu. Tapi kalau tidak ada, kita mungkin masukkan 1 aja gitu. Kalau memang masih belum ada. Tapi kalau sudah ada, langsungkan misalkan 2,4 gitu kan density-nya, masukin aja. Kemudian, nah ini kalau kita ingin detail reportnya kita pilih. Oh, ini berdasarkan B elevasi. Siapa tahu kalian ingin memperhitungkannya B elevasi gitu. Elevasi 100, misalkan sampai 150 berapa gitu. Ini saya tidak usah ini. Nah, ini untuk filenya ya. Filenya mau Notepad, CSV, atau PDF gitu. Bebas nih, tergantung yang nyamannya kalian melihat itu. Saya pilih PDF aja dan kita apply. Jadi ini tadi ya, inputnya adalah topo 1, toponya, kemudian pitnya, kemudian ini boundary stringnya, intersection tadi antara topo dengan pitnya untuk membatasi perhitungan volumenya, kemudian ini penamaannya. Nah, ini 2 angka di belakang koma, dan ini density-nya. Dan kita apply. Dan kita tunggu prosesnya sampai nanti akan keluar PDF. Nah, ini akan muncul ya hasil PDF-nya. Nah, ini sesuai data yang kita masukkan tadi. Density-nya mesin 1 ya. Nah, ini dapatkan volumenya. Berarti ini berapa? Berapa koma ini? Nah, 6 juta ya. 6.841.952,73. Karena kita buatnya 2 koma di belakang koma, maka muncullah 73 ini ya di belakang koma. Nah, inilah jumlah volume yang akan digali gitu dari pit yang kita dibuat tadi. Oh, ini adalah luas areanya. Nah, kalau ini kan volume berarti satuannya meter kubik ya. Kalau area berarti ini satuannya meter persegi. Berarti ini 128.728,08 meter persegi luas area yang akan digali tadi. Nah, ini fill volumenya dalam persen ini 0,02, fill areanya, net volumenya. Nah, ini volume tambah kan sama ya. Dihitung dari fill volumenya ini. Kalau berat bersihnya, tonasenya, nah ini kan tergantung density tadi ya. Nah, density-nya misalkan 1 ya tadi dikalinya 1. Tapi kalau 2 mungkin hasilnya nanti akan dikalikan 2 berat dari density-nya itu. Karena berhubungan dengan tonase ya. Nah, ini untuk menghitung nilai volume ya, dari volume yang akan digali gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin ada yang saya lanjutkan lagi ya. Bagaimana cara membuat ini agar dia berpotongan ya, tidak berpotongan seperti ini, tapi benar-benar berada di topo gitu. Jadi tadi kita menggunakan trim. Mungkin ini saya close dulu. Nah, kita gunakan yang bentuk ester aja ya. Kita mulai dari pit dulu. Nah, pit.
kemudian kita keluarkan intersection tadi ya yang sudah kita buat. Nah, ini kalau saya hilangkan, nah ini ya intersectionnya. Kita fokusnya mungkin. Nah, berarti garis yang ini ya, garis putih ini nanti yang akan kita coba trim. Caranya itu edit, ini di trim. Nah ini trim by select segment. Kita pilih. Nah ini mau insert atau offset ya, karena ini kita ingin membuat di luar dari boundary-nya ya. Karena kan yang di luar ini tadi kan yang ini berada di luar dari toponya. Nanti kita pilih offset. Ini kita pilih apply dan pilih garis boundary-nya. Bentar. Oh ini ya. Kita harus yang mengaktifkan layer yang aktif itu ya pitnya ya, karena itu yang akan kita trim gitu. Kita ulangi lagi, kita edit, trim, ini select by segment, ini kita pilih offset, kita apply, kita pilih boundary-nya. Nah, akan hilang ya. Mungkin seperti ini. Nah, awalnya seperti ini, setelah kita trim, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita save aja. Nah, ini fit misalkan dengan topo ya. Misalkan kita semua dengan topo, kita apply. Kemudian intersection tadi. Nah, ini kita hapus yang bagian dalamnya ini ya. Dan ini tidak digunakan lagi toponya ini. Ini kita aktifkan yang topo ini ya. Yang kita aktifkan tanda centang ini, yang aktif topo 1. Kita edit, kita trim, kemudian sama click by segment. Kemudian karena ini bagian dalamnya yang kita ingin hapus, kita menggunakan yang insert ya. Insert boundary, kita apply, kita pilih boundary-nya. Kita cancel aja. Nah, udah terhapus ya. Jadi sebelumnya seperti ini. Nah, kemudian kita hapus, kita trim seperti ini. Kemudian kita save. Topo. Nah, ini dengan fit tadi ya. Kita apply. Jadi udah ada data string ya. String topo dengan fit. Kemudian fit dengan yang ada toponya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat solid ya. Nah, kalau kita buat solid, kalau langsung kayak gini, dia tidak menyatu nanti. Caranya kita harus drag ini bersamaan. Jadi kita pilih fit topo ini, fit 150 yang kita buat tadi dengan fit topo dengan fit ini. Kita tekan kontrol, kita klik, kemudian kita drag. Untuk kontrolnya jangan dilepas gitu. Kita drag bersamaan. Nah, maka ini akan muncul siniman grafik layer ya, seperti ini. Berbeda kalau kita satu-satu gitu. Kalau kita satu-satu kan mendragnya atau kayak gini. Nah, ini kan dua ya, dua. Karena ini tidak saya tekan kontrol saat mendragnya gitu. Kalau kita tekan kontrol pun sini gitu. Kita drag ini cuma 3 file gini. Tapi kalau kita tekan kontrol terus, jadi dari awal kita tekan nih. Ini saya tekan kontrol, fitnya juga saya tekan ya, masih sebelum saya lepas. Kemudian saya drag pun kontrolnya masih saya tekan gitu. Nah, di sini main grafiknya cuma satu gitu. Artinya dua file ini menjadi satu. Nah, kemudian kita pilih surface, klik DTM, dan kita apply. Nggak bisa ya.
topo ya. Sebentar. Ternyata ada masalah. Saya ulangi lagi, kayaknya ada yang tidak. Oh iya, ini harus disimpan. Kita edit, trim, segment, accept, apply. Oh ini harus disimpan ya, dengan juga ini. Saya ulangi ya. Ini saya juga drag juga pitnya ini. Cara cepatnya aja ini, nah ini, dan intersectionnya ini saya masukkan juga ya, kan dia pit topo tadi kan nih masih berpotongan nih, harusnya ditambahkan dengan intersectionnya ini, karena dia akan menutup gitu. Intersection, revise, kita klik, kita apply. Nggak bisa juga. Kita edit. Saya coba topo ya. Nah, dia kalau nggak bisa berarti ada yang berarti memang tadi ada yang harus ditutup ya, karena kalau kita section tadi tadi dia kalau pit yang tadi dia kan kita trim, kalau kita trim dia harus memang tertutup seperti ini. Jadi kita gabungkan di antara boundary-nya atau intersectionnya dengan yang kita trim tadi, agar dia menutup gitu. Karena kalau dia membuat surface strip ini kan semua string itu harus tertutup gitu, atau membentuk suatu poligon. Jadi tadi yang kendalanya. Nah, ini sudah saya buat tadi. Kita saya ulangi. Jadi topo dan topo satunya ini saya drag. Ini kita buat DTM.
Kok apa lagi? Bentar. Ini sudah terbentuk ya, kita save dulu. Ini topo, misalkan topo pit. Itu ya, oke aja. Ini sudah terbentuk. Kita bedakan di sini. Pitnya. Ada kendala ini kayaknya nih. Ini kan pit 50 ya. Topo. Nah, harusnya di sini akan tergabung ya. Ini kita buat ini ya. Kita coba surface. Save dulu. Kemudian toponya juga kita buat topo pit ini. Tutup ya. Oh, ini juga harus dibuat ini salahnya. Saat kita trim tadi, itu salahnya, harus dimasukkan juga ini dengan intersection tadi. Ini kita harus edit, trim, ini kita buat yang insert, ini. Nah, ini artinya harus ada boundary-nya di sini. Kita save. Ini kita pilih yang top 1 pit ini aja. Kita save. Jadi ini udah, bukan, ini saya hapus aja mungkin biar nggak bingung. Jadi ini udah ya, udah terbentuk. Seperti ini. Kemudian pit tadi. Seperti ini. Coba buat, bisa nggak? Oh, ini karena ada yang double ya, berarti ini tadi salahnya juga di sini. Kita ulangi aja ini, kita hapus dulu. Nah ini ya, ini kita coba hapus intersection-nya tadi. Kita edit. Ini kita aktifkan layarnya dulu, kita edit, kita trim ini yang bagian luar, kita pilih boundary-nya, ini kita save. Ini pit 50 yang topo. Terus, jadi tadi udah kita buat ya, ini untuk yang toponya. Kemudian ini yang untuk pitnya. Coba kita hubungkan ya. Itu apa dengan ini?
Ini kita coba surface create DTM. Masih tidak bisa ya. Karena memang kayak terdouble ini. Topik ini harus di saya buat dulu. Masih gagal juga. Trim dulu sebentar. Kita save untuk bit. Dengan topo tadi. Surface. Kayaknya ada masalah dengan stringnya nih. Nah, tapi seperti itu ya. Nanti coba akan saya cari salahnya di mana. Nah, tapi nanti dia akan membentuk bit dan toponya ini gitu. Ini tinggal ini kita coba pas gitu sini. Itu memang ada yang tidak terhubung nih di sini. Jadi dia tidak bisa membuat solid. Oke, nanti pertemuan kedepannya akan coba saya cari tahu nih salahnya di mana. Tapi nanti akan toponya ini akan berpotongan dengan bitnya ini. Nah, jadi dia udah sama dengan toponya gitu. Nah, mungkin salahnya ada di ini ya, toponya ini. Kenapa dia nggak bisa menjadi DTM gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini materi kita sudah sampai sini ya, sampai pembuatan perpotongan antara DTM ini. Nah, harusnya ini sudah bisa ya, tapi nanti coba minggu depan mungkin coba saya cari tahu nih kenapa ini. Nah, tadi jadi awal kita membuat pit ya, membuat pit yang sederhana tadi, yang membuat tinggi 100 meter, kemudian lalu ada tinggi benchnya 10 meter dengan sudut 45 derajat, kemudian kita buat lebar bomnya 5 meter, kemudian tadi dilanjutkan pembuatan ram, dan kemudian pembuatan switchback-nya, hingga kita menghitung volume bahan gal yang digali. Nah, juga nih perpotongan antara surface-nya ya, surface-nya dan kalau kita lihat di sini juga masih seperti ini ya. Harusnya ini terbuka ya, pitnya ini terbuka gitu nih.
Harusnya di sini bentuknya pit. Nah, ini cuma kepotong gitu karena toponya ada bermasalah gitu. Intersection-nya. Nah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini materi kita malam ini terkait pembuatan pit design. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Mungkin nanti untuk absensi besok nanti akan saya mintakan dengan Pak Alio. Oke, tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.